dalam ibadah sekolah minggu untuk kelas tengah dan juga kelas madya. Kita datang pada Tuhan hari ini sambil menaikkan ucapan syukur kita oleh karena Tuhan sudah melindungi, menjaga, dan memelihara kita sepanjang seminggu lamanya. Dan kita akan memulai minggu yang baru di mana kita juga percaya dan berharap akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap untuk ibadah? Yuk, kalau begitu adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga buku catatan, serta siapkan hati dan pikiran kita. Duduk yang tenang, duduk yang manis. Lalu kita akan memulai ibadah. Seperti biasa, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk, adik-adik kita mengambil sikap berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena kami boleh datang kepadamu di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan belajar firman-Mu Tuhan melalui cerita Alkitab nanti yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berikan kami roh kepintaran dan juga roh yang mendengarkan, sehingga kami boleh beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh dan juga boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga berakhirnya ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik kita akan melanjutkan dengan menyanyi lagu Allahku Besar. Setelah itu kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Tia. Yuk kita menyanyi sama-sama lagu Allahku Besar. Adik-adik boleh bangkit berdiri, lalu kita menyanyinya dengan suara yang keras dan juga dengan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ini ceritanya tentang Paulus dan Silas yang lagi berada di kota Filipi ya. Ketika mereka melewati bait Allah, ada seorang wanita yang tukang tenung ya. Dia kerjanya menenung orang. Artinya apa ya tukang tenung itu Kak Tia ya? Tukang tenung itu dia peramal, tapi peramal yang tidak baik ya. Ada juga peramal yang baik, adik-adik ya, di Alkitab juga ada peramal, tapi ini peramal yang tidak baik, di luar dari kuasa Tuhan. Contohnya apa? Contohnya dia meramal nasib orang, meramal bintang ya, gitu kerjanya. Jadi orang banyak yang datang kepada dia untuk melihat nasib mereka dan dia dapat uang yang banyak. Nah, wanita tukang tenung ini di bawah naungan tua-tua. Jadi ketika wanita dapat hasil, tua-tua ini dikasih uangnya kepada dia. Sehingga mereka semuanya dapat penghasilan dari si wanita tukang tenung ini. Nah,
Wanita ini, tukang tenung ini mengikuti terus Paulus dan Silas di sepanjang jalan dan dia berteriak-teriak. Nah, Paulus dan Silas merasa terganggu. Ini perempuan ini ada roh tenung di dalam tubuhnya. Mereka terganggu, lalu Paulus berkata dalam nama Yesus, "Hai, roh tenung yang ada dalam wanita ini pergi, keluar." Nah, keluarlah roh tenung dari dalam tubuh wanita tukang tenung itu, adik-adik. Ya, memang bebas ya, si wanita ini bebas dari roh tenung, roh kejahatan. Tapi dia kesal. Kenapa? Dia tidak punya penghasilan lagi. Dengan dia tidak bisa menenung lagi, maka dia tidak dapat uang lagi. Nah, hal ini membuat para tua-tua yang di bawah naungan para tua-tua ini, si wanita ini marah. Kenapa? Mereka tentu pasti tidak akan mendapatkan penghasilan lagi. Padahal selama ini penghasilannya sungguh luar biasa besar. Oleh karena marah, maka tua-tua ini pergi ke penguasa di daerah itu, adik-adik, mengadukan tentang Paulus dan Silas. Mengadukan tentang apa? Ya, mengadukan tentang katanya mereka itu mengacau daerah Filipi ini. Mereka juga mengajarkan para Romawi, yaitu adat-adat para orang Yahudi, ya, sehingga orang ini ditangkap, adik-adik, dibawa ke penguasa. Nah, di situ mereka ditangkap karena mereka akan mencemaskan. Mereka takut adat istiadat mereka jadi hilang gara-gara diajarkan oleh istiadat Yahudi. Padahal itu tidak benar, adik-adik. Ya, itu semua bohong. Mereka mengajarkan yang baik. Ya, Paulus dan Silas mengajarkan yang baik, tapi mereka dituduh ya untuk supaya mereka dipenjara. Ya, akhirnya adik-adik mereka dibawa ke penguasa dan dipenjara. Ya, di penjara mereka ditempatkan di tengah-tengah. Ya, kalau di penjara pada saat itu adik-adik di tengah-tengah itu, itulah penjara yang paling pengap, gelap. Ya, yang sangat menyedihkan. Bahkan bukan itu saja, mereka dipasung kakinya supaya mereka tidak bisa lari. Wah, kasihan ya Paulus sama Silas. Nah, bukan itu juga aja lagi adik-adik. Mereka juga dijaga dengan seorang kepala penjara yang ketat sekali supaya mereka tidak bisa lari. Kalau kita sebagai manusia adik-adik, tentunya kita susah, sedih sekali ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah dipasung, di penjara yang gelap, nggak nampak apa-apa. Udah pengap. Wah, tentu kita pasti putus asa ya. Aduh, gimana, udahlah, pasrah. Nah, tidak. Paulus dan Silas tidak pasrah. Mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Yaitu dengan apa adik-adik? Tengah malam mereka bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, berdoa. Ketika mereka memuji Tuhan, semua penghuni penjara mendengar adik-adik. Bahkan penjaga penjara pun mendengar. Wah, berarti mereka keras-keras ya nyanyinya adik-adik ya. Mereka, contohnya lagunya gini ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kayak gitu contohnya lagunya. Wah, semua penghuni penjara mendengar ya. Nah, pas tengah malam ketika mereka baru bernyanyi, Tuhan menunjukkan kuasanya. Yaitu apa? Gempa yang luar biasa, yang dahsyat. Semua bergoncang adik-adik. Sehingga pintu penjara terbuka. Pintu penjara, semua penghuni penjara pintunya terbuka. Bahkan bukan itu saja, pasung yang di kaki Silas dan Paulus itu pun terbuka adik-adik. Luar biasa kuasa Tuhannya adik-adik ya. Nah, pada saat itu kepala penjaga penjara lagi tidur. Karena hebatnya goncangan, dia pun terbangun. Waduh, aduh, gempa, aduh, mati aku. Gawat aku. Waduh, gawat. Dia takut semua lari adik-adik dari penjara. Daripada nanti dia dihukum mati, dia langsung mau bunuh diri adik-adik. Ambilnya pedang, mau ditikam dirinya.
Tapi tiba-tiba Silas dan Paulus mengatakan, "Hai, Pak penjaga penjara, jangan! Apa yang kau lakukan? Jangan kau sakiti dirimu. Karena kami semua masih di sini. Kami tidak kemana-mana." Wah, kepala penjara langsung melihat, oh mereka semua masih di sini. Nah, akhirnya kepala penjara berterima kasih kepada Paulus dan Silas karena mereka tidak lari. Berarti jiwanya tidak terancam. Bahkan dia tersungkur mengucapkan terima kasih kepada Paulus dan Silas. Nah, ungkapan terima kasih itu maka dibawalah keluar Paulus dan Silas. Dan kepala penjara mengelap bilur-bilur, artinya adik-adik apa? Kan dia tadi dicambuki di dalam penjara ya, dilapin semua bilur-bilur yang bekas cambukan tadi. Lalu diundanglah Paulus dan Silas ke rumah kepala penjara, ya. Di rumah kepala penjara, Paulus menceritakan tentang Injil, apa? Tentang bagaimana kuasa Tuhan Yesus, bagaimana keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, akhirnya adik-adik, kepala penjara beserta keluarganya menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi berhasil diinjili oleh Paulus dan Silas, ya. Luar biasa adik-adik ya, bukan hanya pembebasan yang penjara, tetapi pembebasan iman dari si penjaga penjara, ya. Dia juga terbebas dari segala dosa, ya. Dia juga terbebas dari segala beban yang tidak dia tahu agamanya selama ini apa, tapi sekarang dia sudah jadi pengikut Kristus, ya. Ada dua hal yang kita lihat di sini yang luar biasa, ya. Pembebasan oleh karena doa, ya, karena Tuhan memperlihatkan kuasanya yang luar biasa sehingga dibebaskan. Dan satu lagi dibebaskan tentang penjaga penjara, yaitu tentang dia menjadi pengikut Kristus, ya. Selama ini mungkin dia pengikut yang tidak pasti menjadi pengikut yang pasti, yaitu Kristus, ya adik-adik. Nah, adik-adik, sering sekali kita ya menghadapi masalah yang luar biasa berat. Seperti adik-adik nih pada saat COVID, adik-adik ya. Mungkin adik-adik ya selama di rumah, belajar di rumah daring, bosan sekali ya. Karena nggak ada siapa-siapa, hanya HP yang dilihat. Bosan, sehingga rasanya Mas, nah apa yang tindakan yang adik bikin? Harus berdoa sehingga Tuhan bukakan jalan keluar. Nggak lagi bosan, tetapi ada semangat, ya. Banyak hal-hal, mungkin kejadian-kejadian yang membuat kita takut, khawatir, cemas. Mari datanglah kepada Tuhan. Dia pasti membuka jalan, membebaskan kamu dari segala beban, segala masalahmu. Ya, untuk itu kakak berharap adik-adik semua bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Nah, sampai di sini adik-adik ceritanya. Nah, sebelum berakhir kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami baru saja mendengar cerita tentang Tuhan mengenai Paulus dan Silas dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami ya, agar kami tetap berdoa, berdoa dan memuji, supaya agar Engkau semakin dipermuliakan. Biarlah ketika kami menghadapi masalah apapun, kami tidak takut, tetapi kami yakin Tuhan ada bersama kami dan mampu membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah akan selesai, tapi sebelumnya kan ada satu lagu pujian. Kita dengarkan semua ya. To me.
bertemu lagi dengan abang di sini. Mungkin udah lama kali. Mana Bang Okta selama ini ya? Atau mungkin ada yang mungkin belum kenal nih sama abang nih. Nama abang Bang Okta. Mungkin karena sudah lupa, sudah 1 bulan. Karena abang ada kegiatan sebelumnya. Nah, tadi kita sudah dengar cerita dari Kak Tia. Tentang apa tadi? Jangan-jangan udah lupa. Baru beberapa menit udah lupa aja ya. Dengan berdoa, Tuhan membebaskanku. Tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Tuhan memberikan kebebasan bagi mereka. Dengan cara apa tadi? Berdoa. Dengan kemudian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Abang harap adik-adik semuanya senantiasa melakukan yang sesuai dengan diperintahkan oleh Tuhan. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Tetapi ada satu pemberitahuan bagi kita semua. Mungkin ada papa dan mama yang mendampingi adik-adik di sini, ada kelas tengah, ada kelas madya. Kami memberikan pemberitahuan, yaitu jika papa dan mama hendak memberikan persembahan, boleh diberikan lewat kris yang telah dipampangkan di layar kita pada saat ini. Dan juga ada alternatif lain. Papa dan mama boleh memberikannya ke gereja di sekretariat. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Ditujukan kepada komisi anak dan juga remaja. Baiklah, kita akan menutup, akan mengakhiri. Kita berdoa sama-sama. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Siap-siap dulu, abang juga harus melihat nih. Memang jarang kita bertemu, tapi abang yakin dan percaya kita akan melaksanakan yang sudah biasanya. Ya, ayo. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau selalu melihat kami, Engkau selalu menyertai kami. Kau tahu ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami persembahkan hanya kepadamu, bisa Engkau terima dengan suka hati. Dan bagi kami di sini ya Tuhan, kami harap Engkau memberikan yang terbaik. Mungkin pada saat ini kami masih merasakan COVID-19. Tuhan, kiranya pandemi ini, kiranya Engkau bisa hapuskan dari muka bumi ini. Agar kami kembali senantiasa melakukan kegiatan kami seperti biasanya. Mungkin dari antara kami ada yang sakit, kami juga ingin Tuhan Engkau memberikan roh kesembuhan bagi mereka. Dan kepada papa dan mama, Engkau memberikan kesehatan, agar menjadi orang tua yang baik bagi kami, terutama bagimu saja ya Tuhan. Baiklah adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.